Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ridwan Anugrah Susanto dengan NPM 253020025. Aku berasal dari Prodi Teknologi Pangan kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana Pancasila berperan sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan, mulai dari proses mengidentifikasi, menjelaskan, menerapkan, hingga menganalisis serta mengevaluasi perannya dalam membangun kerangka ilmiah yang etis dan berlandaskan nilai-nilai nasional, khususnya dalam konteks ruang digital yang semakin mendominasi kehidupan kita saat ini. Yang pertama, saya akan mengidentifikasi Pancasila sebagai dasar nilai ilmu pengetahuan. Pertama, kita perlu mengidentifikasi posisi Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pancasila bukan hanya ideologi negara, tetapi juga sumber nilai dan pedoman moral dalam berpikir, bersikap, bertindak, termasuk dalam kegiatan ilmiah. Ilmu pengetahuan sejatinya tidak bersifat netral secara nilai. Setiap proses pencarian kebenaran ilmiah selalu dipengaruhi oleh cara pandang manusia, tujuan penelitian, serta dampak yang dihasilkan. Disinilah Pancasila berperan sebagai filter nilai, agar ilmu pengetahuan berkembang tidak hanya berdasarkan kecanggihan teknologi, tetapi juga berdasarkan kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Kelima sila Pancasila memuat nilai fundamental seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang semuanya relevan dalam dunia keilmuan. Yang kedua, saya akan menjelaskan keterkaitan nilai Pancasila dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kita menjelaskan bagaimana masing-masing sila Pancasila berkaitan langsung dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menanamkan kesadaran bahwa ilmu harus dikembangkan dengan etika, kejujuran, dan tanggung jawab moral, bukan untuk merusak atau menindas. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan bahwa ilmu pengetahuan harus berpihak pada martabat manusia, misalnya dalam riset kesehatan, teknologi, dan juga pendidikan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengarahkan ilmu pengetahuan untuk memperkuat solidaritas nasional, bukan hanya memperlebar kesenjangan sosial maupun digital. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tercermin dalam kebebasan akademik yang bertanggung jawab, dialog ilmiah, dan pengambilan keputusan berbasis data. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menuntut agar hasil ilmu pengetahuan dapat diakses dan dimanfaatkan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, Pancasila memberikan kerangka nilai agar ilmu pengetahuan tidak kehilangan arah kemanusiaannya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana menerapkan nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Tahap berikutnya adalah penerapan nilai Pancasila dalam praktik nyata pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di era digital. Dalam dunia riset dan teknologi digital, penerapan nilai Pancasila dapat dilihat melalui pengembangan teknologi yang beretika, seperti pelindungan data pribadi dan privasi pengguna. Pemanfaatan media digital untuk edukasi dan literasi, bukan penyebaran hoaks atau ujaran kebencian. Inovasi ilmu pengetahuan yang inklusif, menjangkau masyarakat di daerah terpencil, bukan hanya kelompok tertentu. Gerakan memenuhi ruang digital menjadi contoh konkret bagaimana nilai Pancasila dapat dihadirkan di ruang digital dengan mendorong konten yang mencerdaskan, humanis, beretika, dan memperkuat persatuan bangsa. Selanjutnya, saya akan menganalisis tantangan dan realitas di ruang digital. Namun, penerapan Pancasila dalam ilmu pengetahuan dan ruang digital tidak terlepas dari tantangan. Di era digital, kita menghadapi berbagai persoalan, seperti penyalahgunaan teknologi untuk manipulasi informasi, eksploitasi data tanpa etika, polarisasi sosial akibat algoritma media digital.
Analisis ini menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan tanpa landasan nilai Pancasila berpotensi menciptakan ketimpangan, dehumanisasi, dan krisis moral. Oleh karena itu, Pancasila harus hadir bukan sebagai slogan, tetapi sebagai prinsip operasional dalam pengembangan sains dan teknologi. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah saya akan mengevaluasi peran Pancasila sebagai kerangka ilmiah yang etis. Pada akhirnya, kita perlu mengevaluasi peran Pancasila dalam membangun kerangka ilmiah yang etis dan nasionalis. Pancasila terbukti mampu, yang pertama, menjadi penyeimbang antara rasionalitas ilmiah dan nilai moral, menjadi kompas etika dalam pemanfaatan teknologi, menjadi identitas nasional di tengah arus globalisasi ilmu pengetahuan. Evaluasi ini menegaskan bahwa ilmu pengetahuan yang berlandaskan Pancasila bukan berarti anti kemajuan, melainkan kemajuan yang beradab, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan bangsa. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan fondasi nilai yang sangat relevan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di era digital. Melalui proses mengidentifikasi, menjelaskan, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi, kita dapat memahami bahwa Pancasila bukan penghambat ilmu pengetahuan, melainkan penuntun arah agar ilmu berkembang secara etis dan bermakna. Dalam semangat memenuhi ruang digital, mari kita hadir sebagai generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter Pancasila, mampu mengisi ruang digital dengan ilmu pengetahuan yang bermoral, humanis, dan berlandaskan nilai-nilai nasional. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.